Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi teks berita, pengertian berita, unsur-unsur berita, cara meringkas berita, dan cara menyimpulkan berita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan kaedah kebahasaan berita. Kompetensi dasar KD yang dibahas adalah 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran agar kalian dapat atau bisa menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Anak-anak yang berbahagia, di dalam struktur berita ada 3. Yang pertama, ekor berita. Ekor berita ini biasanya di dalam suatu berita nilainya kurang. Kemudian yang kedua ada namanya tubuh berita. Juga demikian. Karena semakin ke bawah semakin nilainya berkurang sebuah informasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya kepala berita atau lead. Kepala berita ini merupakan bagian awal atau bagian pokok dari berita. Struktur ini biasanya dikenal dengan piramida terbalik. Anak-anak yang berbahagia, kalian bisa lihat contoh teks berita yang memenuhi struktur berita pada tayangan di atas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaedah kebahasaan berita. Kaedah kebahasaan berita yang pertama itu adalah penggunaan bahasa standar atau baku. Acuannya tentu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ini ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Kalian bisa lihat contoh di atas. Dan yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikuti. Kalian bisa lihat contohnya. Selanjutnya adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental ini ditandai dengan kata-kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga. Kalian bisa lihat contoh di atas. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi keterangan waktu. Fungsi keterangan waktu ini tidak terlepas dari unsur berita, yakni kata kapan dan di mana. Selanjutnya adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan yang ditandai dengan kata kemudian, sejak, awalnya, dan akhirnya. Kalian bisa lihat contoh di atas. Baik, anak-anak, pertemuan kedua ini Pak Guru akhiri. Sebelum Pak Guru akhiri pertemuan ini, kesimpulan dari apa yang Pak Guru sampaikan, yang pertama kaitan dengan struktur berita. Struktur berita itu ada 3, yakni ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Kemudian ada kaedah kebahasaan berita. Kaedah kebahasaan berita itu penggunaan bahasa standar, kemudian penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan kata kerja mental, penggunaan fungsi keterangan waktu, dan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Besok kita lanjutkan dengan materi bab 2 tentang iklan
Wassalam. Oke, silakan like, komen, dan share, kemudian subscribe, bunyikan lonceng untuk menunggu video berikutnya.